Jadi kan kucing ini menjadi kayak momok buat ibu hamil ya. Kasihan Doraemon nanti. Jadi sebenarnya kucing itu yang ditakutkan kan? Kucing ini menjadi salah satu momok pada ibu hamil. Kenapa? Karena biasanya dikaitkan sama parasit toksoplasma. Nah, memang betul parasit toksoplasma itu salah satunya dari kotorannya tuh bisa ada di situ. Nah, terus gimana dong? Memang sebaiknya kalau bisa jangan. Tetapi ada kondisi kadang-kadang nggak bisa nyuruh orang. Contohnya dia mungkin di depan rumahnya atau dia ada punya peliharaan kucing yang mestinya kan sebenarnya kucing itu kalau pup setahu saya kan dia nyari pasir ya. Nah, mungkin ada yang persis di halaman rumahnya dia nggak betah, dia mau bersihin. Itu gimana? Bener-bener nggak boleh atau boleh dengan catatan? Jawaban saya, boleh dengan catatan. Apa tuh? Dia pakai sarung tangan, dia pakai masker. Karena harus ingat, parasit itu kadang-kadang bisa juga lewat sarung hidung, selain mulut masuknya. Jadi, pakai sarung tangan, pakai masker, bersihin, ya kan, buang, langsung buang sarung tangannya. Cuci tangan, buka masker. Itu masih boleh. Tetapi yang terbaik memang sebaiknya dihindari, kecuali kondisinya tidak memungkinkan. Jadi ibu hamil itu, terutama kalau dia hamil udah rada gede ya, trimester 2 ke trimester 3, taruhlah 5 bulan lebih, memang kita tidak menyarankan tidurnya terlentang. Dia boleh miring kiri atau miring kanan. Kenapa? Karena rahimnya makin besar. Rahim yang makin besar, itu ketika si ibu tidur terlentang, rahim tersebut akan menekan pembuluh darah besar di belakang rahim. Dan itu nggak bagus. Makanya biasanya kita sarankan miring kiri. Dan boleh juga miring kanan gitu loh. Nah, kalau gimana dong kalau dia pegel atau mamanya pengen leha-leha nonton di depan TV yang di tempat tidur depannya ada TV. Boleh, tetapi paling nggak sudut belakang itu 45 derajat. Jadi bantal diganjal 3-4 biji sehingga dia kayak tidur duduk, itu masih boleh. Jadi ibu hamil ini naik turun tangga tuh sebenarnya tidak ada halangan yang mutlak. Cuma harus disadari ibu hamil ini dari setiap periode trimester kehamilannya itu bisa aja ada masalah. Contohnya pada trimester 1, ya kan, tiba-tiba pembuluh darahnya berdilatasi. Dia kunang-kunang gitu loh. Kalau dia sering-sering naik turun tangga yang nggak perlu, dia resiko salah nginjak gede, dia bisa jatuh. Pada saat kehamilan makin besar, balance-nya semakin tidak terkontrol. Ya, salah step, jatuh, terguling-guling ke bawah. Kalau dia udah hamil tua, naik turun tangga, takutnya bayi cepat turun ke dalam rongga panggul, akhirnya memunculkan kontraksi. Nah, terus gimana dong kalau ada yang bilang, kalau sudah mau melahirkan, biar cepat kontraksi, naik turun tangga? Saya nggak setuju. Lebih baik dia jalan lurus. Karena yang kita butuh gravitasi, bukan naik turun tangganya. Naik turun tangga itu seperlunya. Umpamanya, rumahnya, kamarnya di lantai 2. Dia naik tangga ke lantai 2. Nah, jadi makanya tidak naik turun gitu loh. Itu yang tidak oke. Tetapi kalau dia naik turun tangga dengan kondisi-kondisi yang wajar ya, mau ke kamar, terus siang-siang turun ke bawah, pergi makan, ya boleh-boleh aja. Jadi ibu hamil yang berdiri terlalu lama, itu memang tidak baiknya, satu, dia bisa memicu kontraksi rahim. Loh, kok bisa memicu kontraksi rahim? Karena seseorang berdiri, maka otot perut dan otot back-nya itu bekerja lebih keras. Jadi kita bisa berdiri begini, otot yang bekerja itu salah satu otot perut dan otot belakang, back. Itulah dua otot yang mempertahankan postur kita. Beban rahim yang makin besar menekan kedua otot ini, itu bisa saja memicu yang namanya pegel. Akhirnya apa? Bisa muncul kontraksi. Kedua, kalau hamil makin besar, dia terlalu lama berdiri atau punya pekerjaan yang kelamaan berdiri ya, contohnya dia sebagai apa ya, mungkin SPG atau bekerja di pelayanan-pelayanan apa yang perlu banyak berdiri, kurang duduknya, takutnya nanti janinnya terlalu cepat nih, rahimnya masuk ke dalam rongga panggul. Akhirnya apa? Dapat juga memicu yang namanya kontraksi. Jadi berdiri itu boleh tetapi secukupnya. Makanya biasanya ibu hamil itu kayak naik kereta, naik bus, itu ada tempat duduk khususnya. Supaya apa? Supaya dia nggak kelamaan berdiri. Tapi kalau berdirinya cuma dalam waktu yang wajar sih boleh-boleh aja. Tapi kalau kayak dalam perjalanan, dia memang harus diprioritaskan untuk duduk. Waktunya mengkudu. Mendingan kuis dulu. Toksoplasma itu termasuk virus atau parasit? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, sertakan alamat Instagram kalian. Jadi jika jawaban kalian benar, kita bisa hubungi lewat alamat tersebut. Jangan lupa ikutan membership Go Sehat untuk dapatkan kelas terapi speech delay dan Montessori
cuma 30 ribuan saja. Jadi menggendong anak ini juga tergantung anaknya berapa berat badannya. Kalau masih kecil, mungkin masih kurang lebih 10 kilo masih boleh lah. Bahkan beberapa yang belas kilo juga masih boleh, dengan catatan tidak terlalu lama. Dan juga tergantung ibu hamil ini hamil trimester 1, 2, atau 3 nih. Kalau hamil besar tentunya dia makin kepayahan kan. Jadi kadang-kadang memang itulah pentingnya mengatur jarak anak. Kadang-kadang kalau jaraknya terlalu dekat, anak pertama ini masih kayak anak kecil gitu ya. Maksudnya bukan anak kecil lah, masih kayak bayi banget. Masih nggak bisa diomongin. Ibunya hamil, dia tetap juga minta digendong. Itu yang susah. Di sini juga peranan ayah untuk membantu ambil beban ibu tersebut. Nah, sekali lagi kalau dia gendongnya nggak lama, boleh. Tetapi yang harus disadari, kalau ibu tersebut sudah ada problem nih, contohnya perutnya sering kram-kram. Nah, itu sebaiknya memang menghindari gendong-gendong tersebut karena itu dapat memicu kram-kram perut atau kontraksinya menjadi lebih kuat lagi. Ya, jadi ibu hamil ini memang tidur kurang lebih barangkali bisa 7-8 jam ya. Bahkan kadang-kadang siang hari dia ada istilahnya nap atau tidur siang sebentar. Bisa setengah jam atau mungkin paling lama 1 jam. Itu masih oke, karena memang dia lebih capek, terutama ketika dia trimester 3. Kalau di trimester 1 kadang-kadang banyak tidur tuh karena mual-mual. Jadi sebenarnya mungkin nggak tidur, tapi dia lebih banyak hibernasi di kamar. Nah, buat ibu-ibu yang udah hamil gede, memang tidur yang lama itu boleh-boleh aja. Tetapi kalau terlalu lama itu nggak oke. Kenapa? Ya tentunya dia akan melewatkan banyak fase-fase waktu untuk makan. Sehingga makannya menjadi nggak teratur. Ya kan? Kemudian, kalau terlalu lama tidur, dia lebih gampang untuk pegel-pegel. Makanya dia berjalan, melakukan aktivitas itu kan membantu aliran darah juga menjadi lebih lancar di tubuhnya. Jadi kalau tidur, saran saya, tidur itu bisa 7-8 jam untuk malam hari, dan ditambahkanlah semacam kayak bobok siang, yang kurang lebih sekitar 30 menit sampai maksimal 1 jam. Itu sangat bagus sekali buat ibu hamil.